Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Baik, di hari ini saya akan membahas mengenai market GBP USD ya, pound sterling terhadap dolar. Jadi bacanya itu kalau di pair forex ya, GBP USD adalah mata uang GBP atau pound sterling terhadap dolar. Jadi sekarang nilainya yaitu di angka 1,34210. Jadi 1 pound sterling sama dengan 1,34210. Itu bacanya teman-teman. Nah, saya akan menganalisa ke depannya menurut ini secara teknikal ya, secara teknikal. Jadi kenapa saya lebih gampang menganalisa market itu dengan teknikal, karena kalau dari teknikal dengan menggunakan candlestick ya pada umumnya, kita itu tahu sebenarnya marketnya itu mau kemana sih. Yang sekarang marketnya bergerak itu kemana sih, up atau down, seperti itu. Nah, cara yang paling simpel teman-teman, jadi kita tinggal lihat trennya, kita tinggal tarik garisnya. Jika resistennya itu cenderung menurun atau lebih rendah dari resisten yang sebelumnya, itu berarti sudah dipastikan trennya bakalan down. Tapi kalau kebalikannya, si resisten yang sebelumnya itu lebih rendah dibanding resisten yang sesudahnya, berarti trennya up. Itu biasanya saya kalau menentukan langkah untuk entry ya, itu saya gunakan di H4 dulu. H4 dulu tak garis nih. Jadi resisten tertingginya itu mana sih sebenarnya. Saya hapus dulu. Nah, nih. Jadi ini adalah resisten. Ini juga resisten. Nah, ini juga resisten. Resisten. Nah, jika kedua resisten atau ini kita tarik dengan garis tren, tak ukur nih. Nah, maka garis trennya ini menurun ya teman-teman. Dari resisten yang pertama menuju ke resisten yang kedua itu menurun. Jadi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 minggu terakhir itu market GBP USD mengalami penurunan. Dari yang awal di angka 137,517 menuju resisten yang berikutnya. Jadi harga tertinggi yang terakhir itu di 1,36410. Artinya dalam 7 minggu terakhir titik tertingginya menurun sebanyak berapa ini? 7564 ke 75, sekitar 10 lah ya. 10 poin. Nah, jadi biasanya kalau seperti ini saya cenderung mengikuti tren, karena pergerakannya itu kalau trennya turun ya saya ikut turun, tapi kita harus jeli di mana kita pas waktu entry-nya saat kapan tuh. Oke, jadi setelah saya membaca pair di H4-nya, kalau sudah trennya turun saya pindah ke H1 untuk mencari titik-titik entry di lokasi mana nih yang saya entry nanti. Oke. Nah, di H1 market cenderung sudah mengalami penurunan. Dari titik tertinggi tadi, titik support tertinggi yang saya kasih kotak hijau ini, menuju harga sekarang di 1,342,1 itu sudah turun. Nah, dan apakah ini akan lanjut turun? Belum tentu.
Belum tentu. Nah, cara berikutnya saya pakai ini untuk menentukan. Saya pakai titik-titik support. Nah, biasanya kalau trennya turun, itu titik supportnya yang sebelumnya itu akan menjadi titik resisten. Biasanya ya, ini biasanya. Tapi sering terjadi nih. Nah, tuh. Yang dinamakan adalah fenomena role reversal. Di mana role reversal itu jika trennya turun, titik-titik support itu akan menjadi titik resisten. Dan jika trennya up, titik-titik resisten akan menjadi titik support. Nah, karena ini trennya turun, jadi saya mencari titik-titik yang sebelumnya itu titik support. Titik support itu nanti akan saya buat ambil entry untuk sell. Nah, bisa dinamakan adalah istilah support by resistance, SBR. Nah, ini saya sudah menemukan ada 1 2 3 titik. 3 titik support ya. Ini di satu di sini. Ini paling rendah, harga paling rendah. Yang nomor 2 di sini. Ini. Yang nomor 3 di sini. Sini. Nah, jadi sebelum ini tertembus di angka 1.3496 ini tertembus, sebelumnya dia berbenturan di 3 support ini, di 1 2 3 ini berbenturan, akhirnya di sini dia tembus nih. Tembus. Nah, jika udah tembus seperti ini pasti akan strong turun. Nah, tapi sekarang ini kondisinya sudah turun terlalu dalam. Dia harus koreksi dulu. Itu harus wajib. Karena apa? Karena ini juga menentukan antara supply dan demand ya. Ketika supply-nya sudah berlebih, maka demand-nya pasti akan turun. Nah, dan suatu market itu pasti tidak akan turun terus, tidak akan. Pasti dia juga akan mengalami ini balik arah. Nah, ini sudah turun. Di sini saya biasanya mengkombinasikan. Jadi nanti saya akan entry itu di area sini. Di area sini saya akan entry biasanya. Di sini. Saya akan entry di sini nanti. Di area 1.34936. Itu. Kenapa saya mau entry di situ? Karena ini saya yakin ini harga pasti akan balik arah dulu. Dia akan koreksi dulu. Walaupun dia trennya down, dia pasti akan koreksi. Nanti saya akan nunggu di situ. Ya memang butuh waktu yang lama untuk menunggu ya. Tapi kita cari aman aja. Lebih baik menunggu daripada kita floating. Gitu. Jadi nanti saya akan entry di area ini. Terus biasanya saya menggunakan Fibonacci juga. Nih, Fibonacci. Saya akan gunakan Fibonacci juga untuk menentukan saya akan entry ini. Jadi kalau ini dari guru saya ya. Kalau kita mau entry sell itu nariknya dari atas ke bawah. Tapi kalau kita mau entry buy nanti kita tarik bawah ke atas. Nah, pas di wilayah mau entry saya ini adalah titik 61,8 dari titik Fibonacci ya. Nah, ini biasanya saya pakai entry itu di titik 50 sama 61 itu. Nah, dan kebiasaan market ya, ini nanti kita coba buktikan di minggu depan ya. Biasanya dia itu akan koreksi dulu nih. Ini biasanya naik ke atas dulu sini. Biasanya ke sini dulu. Dari sini. Nah, ini ke titik 50. Kemudian dia akan jatuh ke sini.
atau bisa jadi dia juga ke 60. Ke 60 sini. Kemudian dia akan ke sini. Nah, biasanya seperti itu. Maka nanti saya akan menunggu di area ini, hijau ini. Nah, menunggu di situ dulu dan menunggu momen-momen sell saat market itu mau ada tanda sell. Jadi teman-teman bisa nanti di video-video saya selanjutnya saya akan bagikan tanda-tanda ya, tanda-tanda akan sell dan akan buy ketika di area-area yang sudah kita tentukan tadi. Biasanya itu ada 1% candlestick, terus ada ini apa itu candlenya sudah mulai turun atau gimana, nanti ada tanda-tandanya, pasti ada itu sih. Nah, mungkin itu referensi dari saya ya, dari saya pribadi. Itu analisa yang sering saya gunakan ketika saya menggunakan teknikal untuk menentukan entry supaya meminimalisir terjadinya floating ataupun loss. Namun pada dasarnya kita hanya bisa menganalisa dan keputusan adalah tetap di market. Tuh. Jadi teman-teman harus jeli ketika mau masuk ke market. Yang jelas yang sudah bertahun-tahun saya alami, jangan pernah kita melawan tren. Itu ada kemungkinan untuk melawan tren itu kita hoki juga ada, tapi yang paling tepat kalau menurut saya kita harus mengikuti tren, karena suatu tren itu sudah menggambarkan, kalau menurut saya sudah valid menggambarkan kemana toh pergerakan market selanjutnya. Jadi kita tinggal ngikuti. Dan ketika kita sudah tahu trennya mau kemana, kita juga harus jeli di mana kita harus menentukan titik entry. Jangan asal-asal, wah ini marketnya down nih, oke kita langsung hajar sell. Jangan. Wah marketnya udah up nih, kita hajar up. Jangan. Ada tanda-tanda tertentu dia itu mau koreksi dulu atau langsung lanjut gitu. Jadi kita lebih baik kita menganalisa dengan jeli marketnya itu sedang up atau down. Kalau down kita ikuti down, tapi kita lihat dulu momennya. Sudah saatnya dia melanjutkan trennya down atau koreksi dulu. Jangan-jangan kita langsung hajar sell, ternyata dia koreksi dulu. Akhirnya kita, wah salah nih. Terus kita cut loss, terus balik arah turun. Padahal itu tadi dia mau koreksi dulu. Atau mungkin nanti akan kejadian di pair USD ini nih. Dia mau naik dulu di titik Fibonacci 50 atau 60, atau ini nanti bahkan bisa langsung dia terjun bebas. Dia terjun bebas ke sini bisa saja, karena market kita enggak ada yang tahu, kita marketnya hanya menganalisa. Bisa seperti ini bisa. Tapi kalau saya pribadi saya akan menunggu di area ini karena ini masih strong buy di 2 minggu ya, 2 minggu ini, 2 minggu terakhir ini dia masih strong buy. Nah, kalaupun nanti candlenya ini nanti sudah bergerak ke sini, nih. Nah, ini tanpa atas dulu ke sini, saya akan entry di sini nanti. Saya akan sell. Kita tunggu nanti di minggu depan ya, di hari Senin, Selasa atau Rabu, kita lihat dulu marketnya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya bagikan di hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar terus rezekinya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Nanti kita akan bedah video-video yang lain, pair-pair yang lain, kondisinya seperti apa. Oke, terima kasih atas waktunya. Semangat, tetap berjuang, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.